Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back with me with Miss Tria in Cendekia Podcast. Hari ini saya tidak sendirian ya. Saya sudah ditemani dengan dua orang siswa saya dari kelas 12 IPA. Hello Aura and Olivia. Hello, ma'am. How are you today? I'm good. How about you, ma'am? I'm very well, thank you. Oke, sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan hadir di podcast saya hari ini. Jadi hari ini kita akan mendiskusikan tentang satu topik yang menurut saya menarik untuk kita diskusikan bersama-sama, yaitu mengenai pelajar dan sosial media. Karena akhir-akhir ini saya sering kali melihat berita di televisi dan di platform sosial media mengenai banyaknya kasus-kasus kriminal yang dilakukan oleh para pelajar. Nah, ini menurut kalian berdua sebagai seorang pelajar nih, seharusnya bagaimana sih pelajar itu menggunakan sosial media supaya mereka tidak sampai terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan begitu. Mungkin dari Olivia dulu. Baik, saya selaku pelajar juga selaku pengguna sosial media, menurut saya bagaimana caranya agar tidak sampai kepada hal-hal yang seperti itu. Menurut saya kita sebagai pelajar harus memiliki kebijakan tersendiri, harus lebih bijak dalam memilih informasi mana yang negatif maupun positif dari apa yang kita temui di sosial media. Karena kan sosial media ini random, bebas, apapun bisa masuk. Informasi yang benefit dan unbenefit buat kita ya, kita nggak bisa mengatur seperti itu. Jadi kita sendiri yang harus memilah-milah mana yang berguna untuk kita, mana yang buruk untuk kita. Jadi ya lebih baik untuk dipilah-pilah seperti itu supaya tidak sampai ke hal-hal yang seperti itu yang demikian yang tidak diinginkan ya, betul. Oke, ya benar sekali sih, karena tidak ada filtratnya ya, gitu. Karena yang bisa mengontrol ya diri kita sendiri sebagai pengguna, betul. Oke, baik. Kalau menurut Aura bagaimana? Saya setuju dengan Olivia. Sebenarnya yang negatif itu bukan sosmednya, tapi para penggunanya. Kita bisa memilih kita menjadi pengguna yang positif atau negatif. Sebenarnya kalau pelajar menjadi produktif karena sosmed bisa loh. Kita bisa berkarya melalui sosial media. Jadi kembali lagi sharing sebelum sharing. Apapun yang kita posting itu nanti balik lagi ke kita. Oke, setuju sekali, setuju. Karena memang ya itu tadi, kembali lagi penggunanya yang bisa menggunakan sosial media itu sebijaksana mungkin begitu ya. Nanti sosial media ini bisa baik atau tidak untuk dirinya sendiri begitu. Ya. Memang seharusnya seperti itu kali ya. Karena mungkin dulu waktu zamannya Bu Tria masih sekolah, di usia kalian itu belum ada sosial media. Jadi belum seperti sekarang, se-booming sekarang gitu. Belum ada Facebook, belum ada Instagram gitu ya. Jadi kalau dulu ya paling cuman mainnya sama teman gitu, atau pulang sekolah biasanya les ke bimbingan belajar. Setelah itu pulang ke rumah sudah. Tontonan yang paling hits ya dulu paling cuma televisi, itu doang, tidak seperti yang sekarang begitu ya. Ya. Kalau setuju sekali. Dari sisinya Mem Tria sendiri kan dulu belum ada sosmed. Waktu mungkin Mem Tria SMA, katanya kan SMA tuh masa paling indah. Nah, cara Mem Tria menikmati dengan teman-teman itu bagaimana tanpa sosmed? Oke, good question, terima kasih. Jadi memang benar ya, dulu waktu zaman saya masih remaja tuh nggak ada yang namanya, jangankan sosial media, handphone saja belum ada begitu ya. Kalaupun toh ada itu masih yang bisa dibilang handphone jadul, jadi cuman bisa buat nelpon sama SMS dulu namanya, bukan WhatsApp begitu. Jadi dulu waktu saya remaja paling ya kalau pagi sekolah seperti kalian, seperti biasanya ya, dari pagi sampai siang. Nanti setelah itu biasanya kalau saya pribadi kebetulan ada jadwal bimbel. Jadi sepulang sekolah tuh biasanya bimbelnya ada 2 nih. Zaman saya dulu bimbelnya di sekolah bimbel di kursus bimbingan belajar di luar sekolah Jadi bimbelnya 2 kali. Jadi pulang sekolah itu saya dulu masuk sekolahnya 6:30. Bayangkan 6:30. Kalau kalian berdua kan jam 7 ya. Saya 6:30 udah masuk. 6:30 masuk tapi jam 1 udah pulang. Jam 1 pulang, nanti break paling setengah jam lah. Nah, itu setengah 2, nanti sampai jam 3 itu ada PIB namanya di sekolah, program intensif belajar. Jadi yang tambahan betul sekali. Jadi kita pulang sekolah itu biasanya sholat duhur di masjid sekolah, kemudian lanjut ke PIB tadi, bimbel di sekolah. Jam 3 selesai pulang nih. Tapi kalau saya nggak pulang,
Itu pun nggak setiap hari sih, maksudnya ada di jadwalnya, biasanya Senin, Rabu sama Jumat, atau Senin, Rabu, Kamis misalnya begitu ya. Kemudian nanti jam 3 itu biasanya saya nunut gitu, apa ya bahasanya, numpang di rumah temen yang deket, nah gitu, karena rumah saya jauh kan, jadi numpang di rumah temen yang deket, nanti numpang mandi, sholat segala macem, sholat asar, nanti jam 4 udah berangkat tuh ke tempat bimbelnya, ke tempat kursusnya sampai jam 6 sore. Jadi pulang nyampe rumah tuh Isya jam 7. Jadi bisa kalian bayangkan waktu saya sekolah tuh berasa kayak depres banget kali ya. Kalau anak sekarang kayaknya aduh ampun gitu. Cuman ya saya menikmati karena memang mungkin tidak ada yang ngedistract gitu ya. Kalau anak sekarang bilang tidak ada yang banyak apa namanya hal-hal yang di luar akademik kita. Jadi ya cuman sekolah, ke bimbel gitu. Dan selebihnya ya paling ikut ekskul di sekolah. Nongkrong sama temen pun bisa dihitung pakai jari. Maksudnya kalau nggak yang mungkin ada temen yang ultah baru tuh diajakin kemana, itu pun cuma 1-2 jam, setelah itu ya pulang, nyampe rumah ya sudah mengerjakan apa yang memang seharusnya kami kerjakan, bikin PR atau bantuin bapak sama ibu di rumah, that's it, itu aja. Tapi ya alhamdulillahnya menikmati ya, mungkin ya karena masanya pada saat itu. Kalaupun toh dulu mungkin sudah ada smartphone atau sosial media, ya mungkin saya juga kayak anak-anak sekarang kali ya. Mungkin seperti itu sih. Tapi gitu. Mem, Yeah. saya tuh pernah mencoba kayak untuk tidak masuk ke dunia sosial media seperti itu. Saya tuh juga bikin akun Instagram tuh baru. Oh gitu? Iya. Jadi dulu tuh saya kayak apa sih pakai seperti itu, kayak nggak ada benefitnya. Saya pikir seperti itu karena yang saya dengar, yang saya lihat tuh selalu cerita-cerita tentang hal-hal negatif tentang sosial media itu sendiri. Okay. Tapi kalau misal ada orang lain yang seperti saya, kan ini era globalisasi, seharusnya tidak seperti itu, tidak sepenuhnya menjauhi dari hal-hal seperti itu. Bagaimana menurut Mem kalau misal ada orang yang belum mau untuk masuk ke dunia sosial media, nggak mau punya akun sosmed gitu ya? Kalau menurut saya sih fine-fine aja ya, nggak masalah tuh. Kita harus apresiasi karena kan orang tuh beda-beda ya, karakternya orang kan masing-masing. Ada orang yang mau show off, ada orang yang mungkin dia introvert banget sampai saya nggak mau nih kehidupan pribadi saya atau hal umum saya itu diketahui orang lain. Ya itu kembali ke pribadinya dan kita harus apresiasi itu. Kita harus hormati, kita harus respect. Apapun keputusan orang itu pasti ada reason, ada alasan di balik itu kenapa dia punya sosial media, mungkin dia punya dagangan yang harus dipublikasikan begitu ya, atau mungkin orang ini nggak mau punya sosial media karena menurut dia ya dia punya hal lain atau kegiatan aktivitas lain yang mungkin menurut dia jauh lebih punya value, punya benefit yang baik daripada cuman harus scrolling di TikTok atau Instagram gitu. Menurut saya sih itu aja sih. Ya nggak apa-apa, fine-fine aja. Toh juga saya dulu punya Instagram, punya sosial media itu juga barusan. Ya karena mungkin memang waktu zaman saya sekolah kan belum ada. Jadi pas baru udah masuk dunia kerja tuh baru tahu, ternyata ada Facebook ya. Oh ternyata ada Instagram. Punya TikTok juga barusan, belum ada setahun saya punya TikTok beneran. Udah booming TikTok, apa sih itu, apa sih, buat apa sih, kok ada orang joget-joget apa nggak jelas gitu kan. Cuman ya kembali lagi, ternyata selain hal-hal itu tadi ada banyak hal-hal yang baik. Kebetulan karena saya pendidik, jadi ternyata ada edukasi ya di dalam situ ya. Ternyata nggak cuman orang yang maaf ya cuman joget-joget nggak jelas gitu ya. Ternyata banyak edukasi-edukasi yang malah di luar nalar saya gitu. Ternyata seperti ini, ternyata seperti itu. Oh ya baiklah, kalau begitu memang kita nggak bisa lihat dari satu sisi aja gitu. Jadi harus ada dua sisi yang dijadikan satu dan kemudian diambil yang baiknya saja begitu. Ya. Oke. Ada tadi kan mungkin lain? Sisi negatifnya. Okay. Sekarang saya mau nanya pendapat Mentria. Okay. Penting apa sih sosmed itu untuk pelajar? Oh gitu. Menurut saya penting atau tidak itu kembali lagi ke masing-masing personal. Jadi kalau buat saya 50-50 gitu. Mungkin tapi kalau buat pelajar itu tadi kembali lagi seperti yang Aura dan Alivia bilang bahwa tergantung kitanya menggunakan begitu, tergantung bagaimana kita menggunakan sosial media itu untuk apa. Jadi purpose utamanya apa, tujuan utamanya apa. Kalau memang tujuan utamanya saya punya banyak
tambahan informasi nih dari akun-akun lain misalnya gitu, ya berarti itu baik, berarti itu penting gitu. Tapi kalau misalnya akun ini hanya digunakan untuk hal-hal yang mohon maaf tidak ada kaitannya dengan pembelajaran atau tidak ada kaitannya dengan edukasi, ya mungkin 10% kali ya menurut saya, karena nggak terlalu penting gitu. Jadi kesimpulannya tidak terlalu penting kalau memang tidak digunakan secara bijak begitu. Kenapa? Karena mungkin ya kita butuh hiburan juga, kita nggak bisa menutup kemungkinan kita juga butuh hiburan, ya mungkin sesekali lihat nggak masalah lah ya. Cuman kalau sampai berjam-jam terus yang sampai mengalahkan segala hal begitu ya, sampai lupa segala macam, sampai nggak tidur sampai dini hari, ya itu berarti salah, berarti itu sama sekali nggak penting kalau begitu. Tapi kalau misalnya digunakan untuk saya dapat tambahan informasi nih, ada pembelajaran misalnya, atau ada cara mengerjakan soal dengan cepat, cara jitu mengerjakan soal misalnya seperti itu, ya itu baik, malah itu justru nanti pentingnya jadi sedikit agak penting menurut saya begitu. Jadi tujuan utamanya apa lah, itu baru nanti interval pentingnya itu bisa diukur dari situ. Saya sih sering lihat di sosial media tuh banyak hate comment, ternyata setelah dicari tahu lebih dalam itu anak di bawah umur yang Masya Allah, miris ya. Iya. Nah kayak hal-hal kayak gitu tuh biasanya, makanya kembali lagi bahwa peranan orang tua di rumah itu juga sangat penting. Bahwasanya anak usia berapa yang baru boleh dikasih gadget kan begitu. Kadang-kadang anak usia-usia sekolah dasar, sekolah menengah pertama gitu, dan mungkin sekolah menengah atas di usia kalian kan juga istilahnya emosionalnya juga masih labil ya, belum tahu kalau misalnya ada berita ini hoax apa benar, kemudian belum dicari tahu kebenarannya benar apa enggaknya, valid atau tidaknya, langsung aja komen, atau kadang-kadang sampai komennya itu tadi ya, bad comment, terus hate speech dan sebagainya, dan akhirnya berujungnya pada hal-hal yang tidak baik begitu ya. Itu tadi kembali lagi peranan orang tua lah ya, peranan orang tua dan support system dari lingkungan itu sangat berpengaruh menurut saya. Apalagi yang namanya sosial media itu sekarang satu kali klik udah bisa nyebar ke seantero dunia kan begitu, dan nggak bisa dikembalikan karena jejak digital tuh mau sampai kapanpun juga akan selamanya ada gitu. Baik Mem, bagaimana kalau teman-teman kami di luar sana yang menonton yang sudah terlanjur terdistraksi loh sama sosial media sampai urusan-urusan di dunia fananya itu terganggu. Saran pribadinya Mem seperti apa Mem? Satu kata kuncinya adalah bijaklah dalam bersosial media. Jadi teman-teman yang mungkin sekarang pasti semuanya pengguna ya, user dari sosial media. Saya juga pengguna, cuman kan kembali lagi bahwa apa yang kita unggah atau apa yang kita posting itu sebetulnya kan berasal dari dalam lubuk hati kita yang paling dalam begitu ya. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang ada dalam hati kita, apa yang kita rasakan, itulah yang menjadi postingan kita atau unggahan kita. Maka ya tadi satu kata kuncinya teman-teman, berbijaklah dan bijaksanalah dalam bersosial media, dalam menggunakan sosial media. Kuncinya di situ. Kalau kita sudah bijak, kita tahu tujuan utamanya kita menggunakan sosial media itu apa, insya Allah kita akan selamat dalam menggunakan sosial media. Seperti itu. Cukup? Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, diskusinya lumayan panjang ya, dan tapi mengasyikkan sekali nih sama Mbak Aura dan Mbak Alivia nih. Dan sebelumnya terima kasih sekali lagi Aura dan Alivia sudah hadir di podcast saya siang hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ambil manfaatnya sama-sama ya. Gitu. Oke, teman-teman semuanya, thank you for watching, thank you for flying by. See you on the next podcast. Bye.